Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur, pagi hari ini kita dikaruniai satu kesehatan yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, dan pagi hari ini melimpahi kami dengan kekuatan, kesehatan, pertolongan Tuhan untuk melakukan segala perkara. Kami mengucap syukur, Sobat Messenger dapat mengawali pagi hari ini dengan mendengar suara Tuhan. Berikan hikmat dari Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti firman Tuhan yang kami pelajari, kami simpan dalam hati, dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tidak selalu dalam kehidupan kita, ketika kita mengambil satu keputusan, satu kebijakan, satu tindakan dilandasi oleh keuntungan materi, keuntungan kekayaan, keuntungan kekuasaan. Tapi sebaliknya, kita belajar ketika melakukan sebuah tindakan, mengambil satu keputusan. Kita perlu hikmat agar semua hal yang kita lakukan itu mendatangkan keamanan, mendatangkan kedamaian di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, pada masa perang saudara di negara Tiongkok, ada seorang Perdana Menteri yang bernama Meng Changjun. Meng Changjun ini di rumahnya, dia menampung banyak orang dan memberi makan mereka semua. Karena pada masa itu tidaklah mudah. Di tengah masa-masa kekeringan, maka Perdana Menteri dari kerajaan Qi ini menampung banyak orang, memberi makan mereka di tengah masa kelaparan yang melanda. Salah seorang di antaranya adalah Feng Xuan. Feng Xuan ini, meski dia orang yang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan setiap hari dari Perdana Menteri, tapi dia memiliki hikmat di dalam setiap kebijakan, tindakan yang dilakukannya. Maka satu hari sang Perdana Menteri ini mengutus Feng Xuan untuk pulang ke kampung halaman dari sang Perdana Menteri ini untuk menagih uang sewa tanah dari para petani yang ada di kampung halamannya. Ternyata sang Perdana Menteri ini punya lahan tanah yang cukup luas, dan para penduduk di kampung halamannya, sebagian besar di antara mereka menyewa tanah yang dimilikinya. Maka ada surat kontrak sewa menyewa, dan saat itu Feng Xuan kemudian diutus pulang untuk menagih uang sewa. Sesampainya di kampung halaman sang Perdana Menteri, Feng Xuan kemudian mengumpulkan semua para petani yang memiliki ikatan kontrak sewa menyewa tanah. Dan dia mengumumkan bahwa sang Perdana Menteri Meng Changjun menghapus semua ikatan sewa kontrak mengontrak tanah dari para petani, sehingga mereka tidak perlu lagi membayar uang sewa dari tanah yang dikelola oleh mereka. Para petani begitu senang. Mereka bergembira
karena mereka tidak perlu membayar uang sewa tanah yang mereka kelola, yang mereka sewa. Feng Xuan kemudian kembali dan melaporkan kepada sang Perdana Menteri Meng Changjun. Dia mengatakan bahwa membebaskan para petani untuk membayar uang sewa. Saya katakan kepada mereka, Yang Mulia membebaskan uang kontrak sewa menyewa tanah. Sang Perdana Menteri terkejut. Loh, kenapa kamu lakukan itu? Feng Xuan kemudian mengatakan, Yang Mulia, meski saya tidak membawa uang sewa dari para petani itu, tapi saya sudah merebut hati mereka, memenangkan hati mereka bagi kebaikan yang mulia. 1 tahun kemudian, Meng Changjun ini, sang Perdana Menteri ini, dipecat oleh Raja Kerajaan Qi. Karena ada persekongkolan di sana. Meng Changjun kemudian memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut ketika melihat para petani, para penduduk yang tinggal di kampung halamannya menyambut dia secara luar biasa. Dalam perjalanan pulang menjelang sampai di kampung halaman, para penduduk, para petani ini berdiri di kiri kanan jalan menyambut kedatangan Meng Changjun pulang ke kampung halamannya. Meng Changjun jadi terkejut. Apa yang terjadi? Dia bertanya kepada Feng Xuan. Feng Xuan mengatakan, inilah mereka menyambutmu dengan penuh sukacita, rasa hormat, karena Yang Mulia telah melakukan kemurahan kepada mereka. Sehingga mereka merasa berhutang budi. Maka menyambut Yang Mulia dengan penuh sukacita. Feng Xuan kemudian melanjutkan, Yang Mulia, seekor kelinci yang cerdik, dia akan memiliki 3 liang, 3 lubang untuk keselamatan dirinya. Dan Yang Mulia saat ini memiliki 1 lubang, 1 liang untuk keselamatan diri sendiri. Masih kurang 2 lubang, 2 liang untuk keselamatan Yang Mulia dan penduduk kampung halaman ini. Jadi, Yang Mulia harus mengunjungi kerajaan Wei yang dekat dengan kampung halaman Yang Mulia ini. Kunjungi raja kerajaan Wei dan sampaikan ide-ide Yang Mulia untuk membangun kesejahteraan rakyat di kerajaan Wei. Dan ingat, ketika raja kerajaan Wei memberikan tawaran supaya Yang Mulia menjadi seorang menteri dalam kerajaannya, harus ditolak. Karena dengan demikian, raja kerajaan Qi yang sudah memecat Yang Mulia akan lebih menghormati Yang Mulia. Dan betul, beberapa hari kemudian Meng Changjun mengunjungi kerajaan Wei, berbicara kepada raja
membahas bagaimana membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Setelah selesai pembicaraan, raja kemudian menawarkan jabatan seorang menteri bagi Chang Jun. Tapi Chang Jun itu menolaknya dengan halus, dengan hormat. Ketika mendengar Chang Jun ditawari untuk menjadi seorang menteri di kerajaan Wei, raja kerajaan Qi menjadi penasaran. Dia merasa bahwa tindakannya memecat Chang Jun dari seorang perdana menteri ada tindakan yang salah. Maka raja kerajaan Qi mengutus utusannya menjumpai Chang Jun untuk diundang datang ke istana. Chang Jun kemudian datang ke istana. Dan raja kemudian dengan segera menawarkan jabatan Perdana Menteri kepada Chang Jun. Dikembalikan jabatannya itu. Dan ditambah dengan berbagai fasilitas yang lebih baik, yang lebih lengkap daripada sebelumnya. Tetapi Chang Jun menolak itu semua. Chang Jun hanya meminta agar dirinya menjadi ahli waris perlengkapan sembahyang dari raja. Pada masa itu, raja 1 tahun sekali dia akan bersembahyang di kuil yang ada di dalam kompleks istana. Dan setelah itu perlengkapannya biasanya kemudian disimpan di gudang. Tapi hari itu Chang Jun meminta perlengkapan yang digunakan itu diwariskan kepada dia. Karena Chang Jun akan membangun kuil sembahyang di kampung halamannya. Itu saja yang diminta. Supaya penduduk kampung halaman saya dapat beribadah sembahyang kepada Tuhan Allah semesta langit. Dan itu dipenuhi oleh raja kerajaan Qi. Sejak saat itu, Meng Chang Jun seperti seorang kelinci yang cerdik yang memiliki 3 liang untuk keamanan, keselamatan dirinya dan penduduk kampung halamannya. Di mana penduduk itu mengasihi, menghormati Chang Jun. Kerajaan Wei yang dekat dengan kampung halamannya menjaga keamanan dan kesejahteraan dirinya dan juga masyarakat kampung halamannya. Dan raja kerajaan Qi pun menjamin kebebasan penduduk kampung halamannya untuk beribadah, untuk sembahyang, dan kesejahteraannya pun dicukupi oleh raja kerajaan Qi. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, hikmat kebijaksanaan yang kita miliki itu akan menolong kita, memelihara kita dengan keselamatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang dapat kita alami di sepanjang kehidupan kita. Meng Chang Jun sejak saat itu sampai akhir hidupnya, dia merasakan ada damai sejahtera, ada keamanan di dalam kehidupannya. Kitab Amsal pasal 4 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia,
maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Kitab Amsal, kitab hikmat mengajarkan kepada kita untuk perolehlah hikmat. Karena di sana engkau akan dipeliharanya. Setiap tindakan kita, keputusan kita, sikap perbuatan kita, bahkan tutur kata kita akan dituntun sedemikian rupa mendatangkan kebaikan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Bahkan dikatakan engkau akan dijaganya. Artinya akibat, dampak dari perilaku hikmat kita ada keselamatan yang boleh kita alami, yang boleh kita rasakan. Bukan saja diri kita, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, perolehlah hikmat dari Tuhan. Dan itu akan mempengaruhi pikiran kita, hati kita, jiwa kita, roh kita untuk melakukan tindakan, perbuatan, sikap, tutur kata, bahkan keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita mendatangkan keselamatan, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan. Bukan saja diri kita, tetapi juga banyak orang yang ada di sekitar kita. Belajar dari Feng Xuan dan juga Meng Changjun ini. Dalam setiap tindakan yang dilakukan, ada hikmat di dalamnya. Tidak semata-mata mendapatkan keuntungan uang, harta. Tidak semata-mata mencari kekuasaan yang tinggi. Tetapi hikmat itu akan mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Harta, kekuasaan bukanlah hal yang utama dalam kehidupan kami. Tapi kami diajar untuk memperoleh hikmat agar setiap tindakan, perbuatan, sikap, tutur kata kami, bahkan keputusan-keputusan yang kami ambil mendatangkan kebaikan, keselamatan bagi diri kami sendiri dan juga bagi banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Berkati untuk setiap kami, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger yang beribadah pada pagi hari ini dalam Bread of Life. Sungguh firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi rema, roti kehidupan bagi kami yang mendengar. Kami simpan dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami memusrahkan setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, di dalam usaha pekerjaan studi kami, Tuhan Yesus yang akan membuka jalan. Apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapinya, mencukupkan segala kebutuhan kami setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan, bagi lembaga-lembaga pelayanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Sungguh Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam masa pandemi ini. Ada satu
protokol yang baru yang terus dikembangkan untuk melayani masyarakat yang menderita sakit, yang membutuhkan pelayanan kesehatan, perawatan, pengobatan. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik pengelola, para tenaga medis, tenaga paramedis. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pertolongan, hikmat, ada kesatuan, sinergi, harmonisasi dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan. Bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tapi terlebih pelayanan yang mendatangkan kebaikan, kesembuhan, pemulihan di dalam setiap pelayanan lembaga-lembaga kesehatan ini. Berkati para tenaga medis sebagai ujung tombak pelayanan. Tuhan Yesus jagai, pelihara, lindungi mereka dalam pelayanan sehingga mereka tetap semangat, dan Kau memberkati ada kesembuhan bagi setiap pribadi yang dilayani oleh mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh kami mengucap syukur untuk pelaksanaan PON yang sedang berlangsung. Tuhan Yesus, Engkau berkati pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ini menjadi salah satu cara mengikat rasa persatuan, kesatuan di tengah keberagaman di Indonesia ini. Kami adalah satu Indonesia, belajar saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Dan melalui PON ini, kami memiliki satu semangat yang baru untuk membangun Indonesia bersama-sama secara merata bagi semua suku, semua wilayah di Indonesia ini. Kami boleh saling mendukung, saling menolong, saling bekerja sama di dalam keseharian. Kami turut serta dalam pembangunan negara kami Indonesia ini dengan sikap tindakan sportif yang sungguh-sungguh mendatangkan kesejahteraan, kedamaian di wilayah kami masing-masing. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan dan mari kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Kita diberikan hikmat daripada Tuhan untuk melangkah dalam kehidupan ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, perolah hikmat dari Tuhan yang akan mendatangkan kepada kita semua keselamatan, sukacita, dan kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga bagi banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.